Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian ya. Untuk hari ini tanggal 9 Juli 2021 dan untuk Senin ya. Senin tanggal 12 Juli ya 2021. Jadi saya bikin videonya hari ini 9 Juli 2021 hari Jumat tanggal maksud saya jam 12.46 ya. Waktu Indonesia bagian barat lagi sesi 1 break ya. Jadi saya bahas langsung ke sahamnya. Yang pertama saya bahas untuk analisa saham hari ini TLKM, Telkom Indonesia. Jadi TLKM ini dia sebelumnya turun di bawah 3130 ya. 3130 ini kalau kita perhatikan dia support level penting ya. Karena sejak kenaikannya dari sekitar bulan November ya, kurang lebih di sini ya, dia berhasil bertahan di atas 3130. Walaupun ini dia pernah testing di sini, kemudian dia rebound ya, dia berhasil naik ke atas. Jadi intinya kalau dia berhasil bertahan di atas 3130, kemungkinan besar dia masih bisa mencapai target sampai dengan 3500. Jadi belinya bertahap aja. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 3130 ya. Maksimum kalau mau dipasang dua level ya 3130 dan 3100. Itu bagi yang sudah punya pasang aja di sana. Bagi yang belum punya kalau mau buy boleh buy Pak Sunar, boleh ya. Pasang aja stop lossnya di 3130 dan 3100. Kalau yang mau buy-nya bertahap aja. Kenapa bertahap? Karena dia masih belum yakin ya. Di sini kita lihat memang candlenya hijau ya, volumenya juga naik tinggi. Tapi kalau kita perhatikan sebelumnya ini tanggal 23 Juni dia pernah hijau naik tinggi, kemudian nggak lama lagi besoknya dia lanjut turun ya. Jadi walaupun hijau satu candle ini belum pasti 100% dia bakalan naik ke atas 3500. Jadi belinya bertahap aja. Nanti kalau naik ke atas 3180 tambah lagi, naik lagi ke atas 3220 tambah lagi, dan seterusnya ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan dia mencapai target sampai 3500 ya. Kurang lebih cukup ya untuk TLKM. Berikutnya untuk analisa saham harian untuk BBYB, Bank Neo Commerce ya. Jadi di akhir minggu ini dia berusaha untuk breakout ke atas 620 ya. Jadi garis-garisnya ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi yang rajin nonton harusnya sudah buy lagi ya 570 ke atas. Tinggal pasang aja trailing stopnya. Yang sudah punya pasang aja trailing stop di 570 dan 520. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya. Kalau mau buy sekarang Pak Sunar, boleh nggak Pak Sunar buy sekarang? Ada dua pilihan ya. Kalau mau buy on weakness, tunggu aja di area 440 sampai dengan 470. Kemudian kalau ingin buy hasil higher, buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja, asalkan buy-nya bertahap ya. Naik atas 570 kan sudah buy. Jadi buy-nya bertahap. Nanti kalau naik lagi ke atas 620 kita tambah lagi. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 665 boleh tambah lagi. Target price terdekatnya adalah 720. Kalau dia berhasil naik ke atas 720, kemungkinan target price berikutnya adalah sekitar 840 ya. Jadi sekitar 800 sampai dengan 840. Ini saya kasih garis-garisnya untuk target price-nya kalau dia berhasil naik ke atas 720. Jadi sejauh ini sih uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi dia akan menguji resisten minggu depan ya. Jadi hari ini hari terakhir minggu ini, minggu depan dia akan mencoba menguji resisten 620. Kalau dia berhasil breakout ke atas 620 dan berhasil bertahan di atas 620, kemungkinan besar dia mencapai target pertama di 720. Kemudian berikutnya di 840. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan arahan garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Berikutnya untuk analisa saham harian untuk LPPF. Jadi LPPF ini dia hari ini rebound ya, tempat tembus ke atas 2600 dan 2700. Jadi dia sayangnya sisi satu break dia ditutup di bawahnya 2700. Yang sudah punya Pak Sunar bagaimana? Pasang aja trailing stopnya di 2600 dan sekitar 2500 ya. Itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang mau buy on weakness, saran saya masih tetap sama ya. Tunggu di area 2100 sampai dengan 2200. Artinya kalau dia koreksi, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul naik ke atas 2200 barusan buy. Naik lagi ke atas 2320 buy, naik lagi ke atas 2400 buy, dan seterusnya. Target price terdekatnya di 2600. Ya, kurang lebih seperti itu kalau buy on weakness. Kalau yang mau buy hasil higher, buy sekarang ya pas boleh aja. Pasang aja stop lossnya di 2600 dan 2500. Buy-nya bertahap. Nanti kalau naik lagi ke atas 2700, tambah lagi. Kemudian Pak Sunar kalau berhasil naik ke atas berapa kalau mau tambah lagi?
setiap kelipatan 50 atau setiap kelipatan 100 ya. Jadi 2750 ke atas tambah lagi 2800 tambah lagi, atau setiap kelipatan 100 ya. Jadi kalau nanti 2800 tambah lagi seperti itu ya. Target price terdekatnya kurang lebih di area 3000 sampai dengan 3100 lah kurang lebih. Itu target price-nya untuk LPPF ya. Jadi intinya selama bertahan di atas ini ya 2320 ya, dia masih peluang untuk mencapai target kurang lebih sekitar 3000 sampai dengan 3100 itu untuk LPPF. Tapi baiknya jangan terlalu banyak ya, bertahap aja. Kenapa Pak Sunar? Karena kalau kita lihat di sini, ini volumenya 5 hari terakhir sudah rata-ratanya sudah turun. Kemudian dalam beberapa hari terakhir ya, 3, 4, 5, 6, 7, 7 hari terakhir, dia selalu di bawah rata-rata 5 harinya. Itu untuk LPPF. Berikutnya untuk analisa saham untuk AGII. Jadi kalau kita perhatikan di sini AGII yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 1500 dan 1440. Kemudian mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh-boleh saja ya kalau mau buy ya. Kalau mau buy ya tetap aja pasang stop lossnya di 1550 dan 1500. Kemudian buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 1500 tambah lagi, naik lagi ke atas 1550 tambah lagi, naik lagi ke atas 1700. Kemungkinan besar target price berikutnya adalah 1800 ya. Kalau naik lagi ke atas 1800 Pak Sunar, boleh tambah lagi nggak? Boleh ya. Maka target price berikutnya kurang lebih di sekitar area 2100. Jadi nanti kalau mau tambah lagi ya setiap lipatan 100 saja. Jadi kalau 1900 ke atas tambah lagi, 2000 ke atas tambah lagi, target price-nya 2100 ya, seperti itu ya. Jadi uptrend-nya sejauh ini masih cukup bagus ya. Masih cukup wajar koreksinya ya. Saya sudah sebutkan kalau mau buy on weakness ya di area ini ya. Sekitar area 1400. Ini yang saya kotakin sebelumnya 1410 sampai dengan 1450-an. Itu yang buy on weakness. Tapi kalau menurut saya sih kalau sekarang sih sudah cukup oke lah ya kalau mau buy on weakness. Misalkan pasang stop loss-nya di 1550 dan 1500. Kalau misalnya terlalu dekat Pak Sunar, ya pasang aja stop loss-nya di 1500 dan 1440 ya, seperti itu. Itu untuk AGII. Kemudian berikutnya untuk analisa saham harian untuk Inco. Jadi Inco sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Dia minggu ini sebenarnya hari terakhir ya. Jadi kemungkinan minggu depan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 5275 ya. Di atas Fibonacci retracement 50%-nya. Jadi yang sudah punya tetap sama ya saran saya ya. Ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan sebelumnya. Ini 4970 dan 4840. Itu pasangan trailing stop atau stop loss-nya. Yang buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja. Misalkan pasang stop loss-nya di 4970 dan 4840. Seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness bagaimana Pak Sunar? Menurut saya kalau mau buy on weakness ya tunggu aja lagi di area sekitar 4270 sampai dengan 4400. Artinya kalau dia terkoreksi ke bawah 4400, kita tunggunya kalau dia sudah naik kembali ke atas 4400 buy. Kemudian naik lagi ke atas 4530 tambah lagi, naik lagi ke atas 4700 tambah lagi dan seterusnya ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 5275 minggu depan ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 5275 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target price berikutnya dia akan mencoba untuk breakout ini ya. Ini swing high-nya di sini adalah 5600. Jadi kalau naik ke atas 5400 boleh tambah lagi, boleh. Setiap lipatan 100 saja ya. Jadi 5500 tambah lagi. Kalau dia berhasil naik ke atas 5600 atau pakai acuan yang sebelumnya ya 5625 tambah lagi boleh. Maka kita lihat kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 5750 tambah lagi Pak Sunar boleh ya. Target berikutnya kurang lebih di area sekitar 6175 untuk Inco. Sejauh ini sih uptrendnya sudah cukup bagus ya. Dia mulai rebound berjuang untuk breakout ke atasnya ini ya. 5600 high-nya ya. Yang swing high 11 Mei. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk SAMI. Jadi emiten rumah sakit ini di masa istilahnya pandemi yang membludak ya, yang kedua ini ya, masa PPKM, SAMI ini masih cukup bagus trennya ya. Jadi memang 2 hari sebelumnya dia koreksi. Ini level-levelnya sudah saya sebutkan ya. Naik ke atas 750 harusnya sudah tambah ya, sudah buy ya. Yang sudah buy pasang aja stop lossnya di 750 dan 725, maksimum di 700 gitu ya. Kalau mau buy on weakness Pak Sunar, kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di sekitar area ini ya, 650 sampai dengan 670. Itu yang mau buy on weakness di sana. Kalau misalnya nggak dikasih, mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, pasang stop lossnya di 750 dan 725. Kalau misalnya terlalu dekat ya pasang aja di 700 ya. Seperti itu ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 800 tambah lagi ya.
Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 850, kemungkinan besar dia akan masih naik lagi sampai 900 dan 950 ya, itu target price-nya. Jadi saya pakai acuan setiap kelipatan 50 ya, belinya bertahap aja. Paling tidak kemungkinan besar ini Fibonacci extension 291,8%, 850 kemungkinan besar dikasih ya. Jadi Fibonacci extension ini saya tarik garis jauh banget ya. Ini dari sebelumnya ya, dari bawah ke sini terus kemudian ke titik ini ya. Memang saya nggak rubah-rubah dulu karena sejauh ini masih cukup bagus ya. Dan target price-nya kurang lebih dia masih cukup rapi ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, ini adalah target Fibonacci extension 161,8% sebelumnya ya, sekitar 617 ya, 620 ya. Jadi kalau kita lihat dia berhasil breakout, kemudian dia konsolidasi, ini adalah supportnya ya, kurang lebih daerah supportnya, dia berhasil breakout lagi. Jadi Fibonacci extension levelnya ini masih cukup rapi, jadinya saya nggak rubah-rubah lagi ya, saya nggak tarik garis baru lagi, saya ikutin aja yang sebelumnya. Jadi target price terdekatnya di 850. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya untuk analisa samarian untuk PADA, Prodia Widya Husada Tbk. Jadi hari ini dia higher high ya. Ini target price 8.000 sudah terkena ya. Jadi yang rajin nonton mencatat dan buy ya, lumayan ya, bisa TP 8.000 ya. Kemudian yang stop punya ya pasang aja stop lossnya di 7.500 dan 7.000 ya maksimum ya. Yang buy on weakness saran saya sih tunggu aja. Sebelumnya saya sarankan di area 25 250 dan 5425 ya, itu buy on weakness karena dia sudah break higher high. Maka kalau mau buy on weakness ya tunggu aja sekitar area 6.500 sampai dengan 6.600. Artinya kalau dia terkoreksi di bawah 6.600, tunggu kalau dia berhasil rebound lagi ke atas 6.600 buy. Kemudian naik lagi ke atas 6.850 tambah lagi, naik lagi ke atas 7.000 tambah lagi ya. Seperti itu. Itu untuk PRD ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 8.000, sebentar mau tambah lagi boleh nggak? Boleh ya. Misalnya kalau belum tambah ya boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya di mana? Saya gunakan masih tetap sama ya, kelipatan 500 ya, jadi 8.500 dan berikutnya lagi 9.000. Jadi barunya bertahap aja, naik lagi ke atas 8.000 tambah lagi, kemudian setiap kelipatan 100 ya ditambah lagi ya, 8.100 tambah lagi, 8.200 tambah lagi dan seterusnya. Target price pertama di 8.500, berikutnya lagi di 9.000 ya. Itu untuk PRD ya. Memang uptrendnya masih cukup bagus ya, masih cukup strong ya. Kalau mau buy sekarang tipe buy hasil higher ya boleh aja pasang stop lossnya di 7.500, maksimum di 7.000 ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak, sedikit aja karena 2 hari terakhir volumenya di bawah rata-rata 5 harinya ya. Nah, jadi nggak perlu terlalu agresif ya, pelan-pelan aja ditambah. Nanti kalau naik lagi ke atas 8.000 ditambah lagi, naik lagi ke atas 8.100 tambah lagi, naik lagi ke atas 8.200 ya, tambah lagi dan seterusnya ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk analisa samarian untuk DMMX. Ini target 2000 sudah tercapai ya. Jadi target 2000 ini sudah saya targetkan lama banget ya. Kalau nggak percaya silakan cek analisa saham sebelumnya ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan buy ya. Ini lumayan target 2000 sudah terkena. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya di 1900 dan 1850 ya. Kemudian yang mau buy on weakness, sebelumnya saran saya di sini ya. Kalau nggak dikasih ya memang wajar aja karena uptrendnya dia masih cukup strong ya. Kalau masih mau buy on weakness, mungkin saran saya tunggu aja sekitar area 1600 sampai dengan 1675. Artinya kalau dia terkoreksi sampai 1600, tunggu kalau dia naik ke atas 1675 barusan buy. Buy-nya bertahap ya. Naik lagi ke atas 1745 tambah lagi, naik lagi ke atas 1800 tambah lagi dan seterusnya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan sebelumnya. Kalau buy sekarang Pak Sunar, tipe buy hasil higher buy sekarang boleh nggak? Boleh aja pasang stop lossnya di 1900 dan 1850. Kalau dia naik lagi ke atas 2000 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Tambahnya setiap kelipatan 100. Jadi kalau naik lagi ke atas 2100 tambah lagi, naik lagi ke atas 2200 tambah lagi ya. Jadi seperti itu kurang lebih untuk DMMX. Target price berikutnya setelah 2200 adalah 2400 ya. Apakah masih memungkinkan Pak Sunar? Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi istilahnya jangan takut ketinggian ya. Memang naiknya berhari-hari sudah naik tinggi. Resikonya ada dua. Pertama resikonya adalah kena suspend. Kalau kena suspend berhari-hari, kemungkinan biasanya setelah disuspend dibuka dia turun ya. Turunnya RP berhari-hari juga. Itu resikonya.
Resiko kedua ya resiko pembalikan arah tiba-tiba ya, seperti itu. Pembalikan arah bisa terjadi kapan saja. Jadi bukan karena Pak Sundan menyarankan buy di pucuk, enggak ya, karena kita nggak akan pernah tahu pucuknya ya, seperti itu. Ini pun saya kasih contoh ya, sebelumnya saya sebutkan breakout ke atas 1475 boleh buy. Ini kalau kita ukur dari bawah kenaikan sebelumnya ya, selama kurang lebih 2 bulan yang lalu, ini naiknya sudah tinggi banget ya, berkali-kali lipat. Ternyata dia breakout ke atas 1475 masih bisa naik kan? Iya ya. Jadi kalau uptrendnya masih cukup bagus, masih cukup strong, tidak ada kata ketinggian ya, seperti itu. Kalau tahu ketinggian, solusinya ada dua: buy on weakness kalau dia rebound, koreksi kemudian rebound ya, atau konsolidasi seperti ini ya, konsolidasi kemudian dia breakout lagi, kemudian buy-nya bertahap aja ya. Kalau mau buy sekarang, buy hasil akhir juga boleh, buy-nya bertahap. Maksudnya bertahap, buy sekarang pasang stop loss-nya di 1900 dan 1850, nanti naik lagi ke atas 2000 tambah lagi, naik lagi ke atas 2100 tambah lagi. Jadi jangan terlalu takut ya, tapi jangan terlalu agresif juga. Ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ini ya, kalau mau trading ya. Jadi nggak perlu bingung-bingung. Kadang seringkali di grup saya itu selalu tanya ya, Pak Sunar, kira-kira hold atau TP atau gimana? Padahal di pembahasan analisa saham di YouTube sudah dikasih tahu ya, tinggal ikutin aja garis-garisnya ini ya. Seperti itu ya, pasang trading stopnya dan stop lossnya. Kemudian berikutnya untuk analisa saham harian untuk MPPA. Jadi dia menguji 1200 ya. Ini garisnya sudah saya gambarkan sebelumnya. Yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 1110 dan 1030. Kalau buy on weakness masih tetap sama ya, tunggu di area 990 sampai dengan 1030. Ini bagi yang mau buy on weakness. Jadi artinya kalau dia turun di bawah 1030, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ya ke atas 1030 buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak, naik lagi ke atas 1110 tambah lagi, breakout ke atas 1200 boleh tambah lagi. Yang mau buy sekarang boleh-boleh saja asalkan pasang stop loss-nya di 1110 dan 1030. Tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau naik lagi ke atas 1200 tambah lagi, kalau berhasil naik lagi ke atas 1300 tambah lagi. Target price terdekatnya kurang lebih sekitar angka 1400 dan 1500, yaitu kurang lebih untuk MPPA. Tapi jangan terlalu banyak ya. Kenapa jangan terlalu banyak ya? Karena ya seperti tahu sendiri ya, bisnisnya masih lesu ya. Saya nggak tahu ini kenaikannya apakah ada aksi korporasi ataukah ada yang lain-lainnya, saya nggak tahu, saya nggak baca ya. Jadi silakan dibaca sendiri. Saya nggak bahas juga aksi korporasi ya. Nah, sebelumnya ada yang saran di YouTube, kok nggak dibahas sekalian Pak aksi korporasinya gitu ya. Terus terang waktunya nggak ada ya. Karena ini aja kalau saya bikin 14 saham rata-rata sekitar setengah jam sampai 40 menit ya. Apalagi kalau bahas aksi korporasinya nanti tambah lama, tambah berbelit-belit. Yang nonton padahal kalau di average itu paling cuma 5 menit sampai 7 menit ya, seperti itu ya. Jadi terlalu panjang orang juga males untuk lihat ya. Jadi nanti cek sendiri aksi korporasinya, saya nggak bahas di sini ya. Oke, berikutnya analisa saham untuk BNPA. Jadi BNPA ini dia memang berjuang untuk tembus ke atas 1115 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di level-level yang sudah saya berikan ya, dari stopnya ya 910, stop loss maksimum di 700. Kalau terlalu jauh ya turun di banyak 910, jual dulu, kemudian turun lagi di bawahnya ini ya. Ini ada angka di angka, saya pakai yang ini aja lah, 850. Kalau pakai 800 nanti terlalu jauh ya. Jadi pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 910 dan 850. Kalau yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Saya sudah sebutkan sebelumnya 1020 adalah angka penting ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 1020, sebenarnya sih boleh buy. Jadi sekarang pas ditutup di 1020 ya. Kalau mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 910 dan 850. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas berapa Pak Sunar, kalau mau tambah lagi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Saya nggak rubah-rubah lagi. Naik lagi ke atas 1115 tambah lagi, naik lagi ke atas 1230 boleh tambah lagi. Target price berikutnya adalah sekitar area 1520 ya. Fibonacci retracement 61,8% ya di sini kurang lebih ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1520, target price berikutnya adalah 1880 dan 2170 ya. Ini area garis-garis merah untuk average up ya. Kalau mau tambah lagi mungkin saya tambahkan antara 1230 dan 1520. Kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya boleh tambah lagi di angka 1365 ya. Itu untuk BNPA. Kurang lebih cukup. Kemudian berikutnya untuk analisa saham harian
untuk BGTG. Jadi BGTG ini dia berusaha untuk breakout ke atas sideways-nya yang sebelumnya yang saya kotain ya. Dia sudah berhasil naik higher high, sebenarnya cukup bagus ya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 133 dan 124, maksimum 117. Yang sudah punya kalau mau buy lagi, atau yang belum punya kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh saja, asalkan pasang stop lossnya 133 dan 124. Kemudian dia naik lagi ke atas 145, boleh tambah lagi ya, average up ya. Naik lagi ke atas 162, tambah lagi 163, tambah maaf 173 ya, tambah lagi. Target price-nya adalah 186 dan 212. Jadi level-level garis merah ini untuk average up ya. Kalau mau tambah lagi, belinya bertahap aja. Volumenya cukup baik ya. Di sini naik hari ini memang di bawah rata-rata 5 harinya ya, karena belum tutup ya, masih sesi satu break. Tapi menurut saya sih volumenya masih cukup bagus. Jadi buy-nya bertahap aja. Mau buy sekarang boleh ya. Nanti naik lagi ke atas 145, tambah lagi, naik lagi ke atas 162, tambah lagi, dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya untuk analisa saham MLPL. MLPL ini memang sideways ya. Ini sudah saya bahas lama. Memang saya sebutnya, saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau mau buy on weakness ya tunggu di area 605 dan 630. Jadi tunggu kalau dia terkoreksi di bawah 630, kalau berhasil rebound ke atas 630 kita barusan buy. Itu yang buy on weakness ya. Masih tetap sama. Ini saya perpanjang aja. Yang mau buy sekarang ya, atau yang sudah punya, pasang aja stop lossnya di 680 dan 630. Memang dia cenderung sideways ya. Ini sidewaysnya lama, naik turun kemudian sideways lagi ya. Jadi belinya bertahap aja. Naik lagi ke atas 740, tambah lagi, naik lagi ke atas 770, tambah lagi. Target price dekatnya 810. Kalau dia berhasil naik ke atas 810, maksudnya target berikutnya di mana? Di 855, 970 dan 1025. Jadi garis-garisnya sudah saya kasihkan ya. Tinggal diikutin aja kalau mau ya. Ini berdasarkan area yang ini ya. Ini sebelumnya saya sudah jelaskan, 970, terus 1025, 1085 ya. Antara 855 sampai 970. Kalau dirasa terlalu jauh, kalau mau tambah lagi Pak Sunar, tambah lagi kira-kira di mana ya? Kira-kira di area sekitar 920 ya. Itu kalau mau tambah lagi. Uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya, walaupun dia cenderung masih sideways ya. Konsolidasi di sini istilahnya ya. Sideways-nya di area range berapa? Ini di area range 630 sampai dengan 810. Memang lebar ya. Kalau yang nggak sabar nunggu, ya saran saya mungkin lebih baik pilih saham yang lainnya ya, karena dia masih sideways lama. Tapi tetap aja pasang daily stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Itu untuk MLPL. Kemudian berikutnya untuk BEPS, BEPS Berkah Beton Setia. Hari ini kenaikannya volumenya lumayan tinggi ya. Jadi kalau sudah berhasil naik ke atas 480, kalau mau spekulasi buy boleh aja ya, buy sekarang. Asalkan pasang stop lossnya di 480 dan 432 ya. Jauh memang ya. Itu yang sudah punya pasang stop lossnya di sana. Mau buy sekarang Mas Sunar, kira-kira boleh nggak? Mau buy sekarang boleh saja ya. Karena ini adalah area yang saya sudah gambarkan ya, Fibonacci extension ya. Jadi kalau mau buy sekarang, belinya ya pasang aja stop lossnya di 480. Itu yang buy on weakness, karena ini adalah dua area buy on weakness yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, dan koreksinya pas di sini ya areanya ya. Jadi kalau saya perpanjang, ini area buy on weakness yang sebelumnya saya sebutkan ya. Ya, jadi diperpanjang kalau dia tembus, ini sudah tembus ke atas 480 ya, boleh buy boleh ya, tapi buy-nya sedikit aja. Kemudian tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 565, tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 590, tambah lagi. Naik lagi ke atas 630, tambah lagi. Target price dekatnya di 685. Kalau antara 480 dan 565, kalau terlalu jauh, kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya, mungkin bisa tambah lagi di area 515. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Karena memang kecenderungannya secara tren ya, dia masih cenderung downtrend ya. Walaupun ini sideways beberapa hari ya, kurang lebih 1 mingguan ya, sideways di bawah ini ya. Jadi belinya bertahap aja. Naik ke atas 515 tambah lagi, naik ke atas 565 tambah lagi, naik ke atas 590, target price berikutnya 685. Kalau berhasil naik ke atas 685, target price berikutnya adalah 765 ya. Dia akan menguji swing high-nya yang tanggal 14 Juni 2021. Oke, berikutnya untuk SRTG yang sudah punya, untuk analisa saham harian untuk SRTG ya, pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya di 1800 dan 1735.
Yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Ini ya memang dia konsolidasi istilahnya ya, sideways antara 1.800 sampai dengan 2.000-an ya. Sebelumnya 4 breakout ke atas 2000, cuma dia turun lagi di bawahnya ya. Nah, apakah akan berhasil naik lagi? Secara uptrend masih cukup bagus ya. Memang dia cenderungannya seperti ini ya. Kalau setelah breakout naik tinggi, dia cenderung sideways, kemudian breakout lagi, sideways lagi, breakout lagi, sideways lagi. Kalau dia berhasil breakout lagi, nah lumayan bagus. Menurut saya sih lumayan bagus ya. Jadi kalau buy sekarang pasang aja, kalau 1.800 terlalu jauh ya, pasang aja stop lossnya 1.850 dan 1.800. Itu yang buy sekarang ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2000, boleh tambah lagi. Kemudian naik lagi ke atas 2100, tambah lagi boleh ya. Berikutnya kurang lebih target price berikutnya kalau saya gambarkan sekitar 2300 ya. Kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya ya sekitar 2200 lah ya. Di 2300 setelah target price-nya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2000, selama dia bertahan di atas 2000 ya kemungkinan besar 2300 tercapai ya. Itu target price-nya untuk SFPG. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi apa ya, kok dia naik terus ya. Nanti silakan baca sendiri, saya hanya fokus di analisa teknikalnya ya. Fundamentalnya apakah ada perbaikan atau tidak saya nggak tahu ya. Jadi murni analisa teknikal. Jadi yang trading ya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kurang lebih cukup ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen kalau ada pertanyaan ya. Yang paling penting ya bantu nonton dari awal sampai akhir ya, karena kalau watch time-nya naik atau tinggi ya, kemungkinan YouTube akan mempromosikan videonya lebih banyak ya. Jadi nanti viewernya lebih banyak, subscribernya lebih banyak ya. Tentu saja kalau lebih banyak ya semakin banyak orang yang diberkati ya, mudah-mudahan ya, amin ya. Seperti itu. Kurang lebih cukup sekian. Happy weekend ya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih.